Episode 14, Weaving a Story. Episode ini menjadi transisi penting dalam cerita Neon Genesis Evangelion, menghadirkan rekoleksi peristiwa sebelumnya sekaligus menggali aspek-aspek filosofis yang lebih mendalam. Dengan struktur yang tidak biasa, separuh pertama episode ini menyajikan rangkuman dari pertempuran melawan Angel hingga saat ini, dikemas dalam gaya laporan formal Nerve. Melalui laporan ini, kita mendapatkan pandangan lebih luas tentang tujuan Sele dan keraguan atas kinerja Gendo terkait skenario yang telah direncanakan. Bagian kedua ini beralih ke pengujian sinkronasi para pilot Eva. Dalam tes ini, Shinji, Rei, dan Asuka dievaluasi untuk menentukan tingkat kompatibilitas mereka dengan masing-masing unit Eva. Namun, sesuatu yang aneh terjadi selama tes sinkronasi unit 00. Shinji tiba-tiba merasa terhubung dengan Eva pada tingkat yang lebih dalam, menyebabkan pengalaman mendekati transendental di mana dia seolah-olah berada di dimensi lain dan terhubung dengan Rei Ayanami. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah Eva benar-benar hanya alat, ataukah ia memiliki jiwa? Di sisi lain, percakapan antara Ritsuko dan Misato mengungkapkan lebih banyak tentang latar belakang organisasi Nerve dan motivasi tersembunyi Gendo Ikari. Momen ini meninggalkan banyak teka-teki, memberikan penonton ruang untuk merenungkan hubungan antara manusia, mesin, dan tujuan tersembunyi yang mendasari semua ini. Momen di mana unit 00 kehilangan kendali dan menyerang membabi buta menyebabkan sebuah misteri di mana kejadian ini mirip di mana Rei terluka setelah melakukan sinkronasi dengan Eva 00 dan Eva kehilangan kendalinya. Di satu sisi, Ritsuko merasa bahwa unit 00 mencoba untuk menyerangnya karena insiden yang dialami Rei kecil dengan ibunya. Di momen selanjutnya, diperlihatkan bahwa Rei membawa tongkat Longinus dan memulai proyek tongkat Longinus. Mungkin kalian bertanya, di mana tongkat ini didapatkan? Satu petunjuk yang bisa didapatkan, yaitu insiden saat serangan Gagiel atau Angel ke-6. Di momen selanjutnya, yang jauh lebih besar pada perkembangan karakter dan hubungan interpersonal, serta pengungkapan misteri besar, Kaji terlibat dalam investigasi pribadi yang mengungkap rahasia penting di balik Nerve dan organisasi Sele. Dia menemukan lebih banyak tentang proyek rahasia Human Instrumentality dan eksperimen yang terkait dengan Second Impact. Momen ini menunjukkan sisi cerdas dan berbahaya dari Kaji yang bermain dengan api untuk mendapatkan kebenaran. Sementara itu, Shinji menghadapi masalah emosional yang mendalam ketika dia menemani Gendo melayat ke makam Yui Ikari. Pertemuan ini memberikan wawasan tentang hubungan dingin antara ayah dan anak, di mana Gendo hampir tidak menunjukkan emosi. Shinji merasa terasing dan frustasi, memperkuat perasaannya tentang isolasi dan kebutuhan akan pengakuan. Hubungan antara Misato dan Kaji juga mendapat sorotan besar, di mana Misato mencoba menyembunyikan kerentanannya di balik sikapnya, menceritakan bagaimana dia membenci sosok ayahnya, namun dia jatuh cinta dengan orang yang mirip dengan ayahnya. Ketidakmampuan Misato juga tergambarkan saat menjelaskan bahwa alasan masuk ke Nerve adalah untuk melupakan ayahnya. Namun, di lain sisi, ayahnya dulu juga pernah berhubungan dengan organisasi tersebut. Hal yang selalu disampaikan ke Misato ke Shinji secara tidak langsung menjelaskan bahwa dirinya juga melakukan hal yang sama seperti hubungannya Shinji dengan Gendo, yaitu melarikan diri. Sementara Kaji dengan lembut mendorongnya untuk menghadapi perasaannya. Dinamika mereka mencerminkan ketegangan antara masa lalu dan masa kini, serta ketidakmampuan mereka untuk benar-benar melepaskan diri dari luka emosional yang lama. Di sisi lain, Asuka yang hanya tertarik dengan pesona Kaji, merasa kesepian dan mencari validasi, mencoba menarik perhatian Shinji yang sibuk dengan kesibukannya. Dia mengajaknya berciuman, namun adegan ini lebih dari sekedar interaksi romantis. Itu menunjukkan bagaimana Asuka menggunakan hubungan untuk menutupi kerentanannya, sementara Shinji tetap pasif dan bingung tentang perasaannya sendiri. Momen ini mencerminkan kesepian yang mendalam dan upaya untuk mencari koneksi, bahkan dalam bentuk yang paling rapuh.
Di momen Kaji membuka ruangan di terminal Dogma, ada Misato di belakangnya, menodongkan senjata dan menginterogasi kegiatan Kaji. Mulai dari pekerjaan sampingnya di Departemen Dalam Negeri Jepang, hingga kegiatan intelijen tersembunyi Kaji. Kaji dengan santai menyampaikan bahwa banyak hal yang tidak diketahui Misato, bahwa Gendo dan Ritsuko pun menyembunyikan rahasia yang selalu ingin diketahui kebenarannya. Gerbang pun terbuka, dan kita diperlihatkan sosok yang dianggap Adam, tersalib di bawah Tokyo 3 dengan tongkat Longinus tertancap di dadanya. Cerita berlanjut ketika Asuka yang sangat sensitif terhadap persaingan merasa terpojok. Hal ini terjadi setelah Shinji berhasil melewati rekor sinkronasi dengan Eva dalam waktu singkat. Prestasi Shinji ini melukai ego Asuka yang sebelumnya merasa unggul atas semua pencapaiannya. Kesombongan yang ia banggakan runtuh begitu Shinji berhasil melampauinya. Peristiwa ini menandai titik penting dalam Neon Genesis Evangelion, memperkenalkan tema eksistensialisme dan menggali lebih dalam psikologi karakter Shinji Ikari. Kemudian, pertarungan melawan Angel ke-12, Leliel, menjadi momen yang mengguncang. Leliel yang berbentuk kecil dan sulit terdeteksi pola Etiveld-nya membuat Nerve kekurangan informasi. Mereka pun memerintahkan pasukan Eva untuk berhati-hati. Namun, Shinji yang merasa percaya diri setelah hasil tes sinkronasinya justru terpengaruh oleh konfrontasi verbal dari Asuka. Shinji terpancing untuk membuktikan dirinya dengan menyerang Leliel. Namun, Angel ini memperlihatkan sifat aslinya. Tubuh utamanya sebenarnya adalah bayangan luas di permukaan tanah, sementara bentuk kecilnya hanyalah proyeksi dalam serangan tersebut. Unit 01 tersedot ke dalam diraksi. Dimensi misterius yang menjadi tubuh utama Leliel. Eva Unit 01 menghilang, menyisakan bayangan di permukaan tanah sebagai jejaknya. Shinji pun terjebak dalam situasi yang sepenuhnya mengisolasinya, baik secara fisik maupun emosional, menciptakan ketegangan yang mendalam dalam ceritanya. Dalam momen saat Rei berdebat dengan Asuka ini, kita diperlihatkan alasan Asuka selalu terobsesi dengan keberhasilan, yaitu ingin memuji dirinya sendiri. Entah apa yang dimaksud oleh Asuka, namun selalu ada penyebab dibalik keobsesinya terhadap keegoisan dan kesombongannya itu. Tenggat waktu untuk operasi penyelamatan muncul. Jika mereka tidak dapat mengeluarkan Shinji dalam waktu 16 jam, alat bantu hidup Eva akan habis dan dia akan mati. Ritsuko memprioritaskan penyelamatan Eva 01 daripada hidup Shinji, dan memutuskan mereka akan meledakkan seluruh dimensi Laut Dirac untuk meledakkan Angel itu dari dalam. Ini membuat Misato marah dan dia menamparnya. Ini menandai awal dari ketidakpercayaannya pada Nerve secara keseluruhan. Di dalam Leliel, Shinji terhubung oleh malaikat yang tertarik pada pilot. Leliel mengambil bentuk diri Shinji yang anak-anak, bertanya kepadanya mengapa dia hidup hanya karena sedikit pujian dan membutakan dirinya dari hal-hal yang menyebabkan rasa sakitnya. Secara langsung mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa hidup terus seperti itu. Shinji menjadi marah berteriak, mengapa begitu sulit untuk hidup seperti ini jika itu membuatnya bahagia. Dia dipaksa untuk menghidupkan kembali momen yang dia menghindari konflik. Saat-saat dia lari dari hal yang buruk, takut dibenci, dia berpikir bahwa karena dia sudah membenci dirinya sendiri, mengapa ada orang yang berpikir secara berbeda? Saat-saat sebelum kematiannya, jiwa ibunya menjagaunya, melindunginya, menjaganya. Ketika situasi tampak tanpa harapan, Eva Unit 01 memasuki mode berserk, melampaui batas kendali manusia dengan kekuatan luar biasa. Eva ini menghancurkan Leliel dari dalam.
Pertarungan ini diakhiri dengan banyak sekali pertanyaan yang muncul dari beberapa karakter. Asuka yang terkejut setelah melihat bentuk asli Eva, serta Misato yang semakin curiga. Apa rencana Nerve setelah menyingkirkan semua Angel? Proyek penyempurnaan, sosok Adam, semua hal bercampur jadi satu. Namun, satu hal yang pasti, Shinji selamat. Dia termenung setelah kontak langsung dengan Leliel. Setelah pangkalan Nerve di Nevada menerima instruksi untuk mereplikasi mesin S2 guna digunakan pada unit Eva, kejadian misterius terjadi. Pangkalan tersebut lenyap tanpa jejak. Penyebabnya tidak diketahui. Dan akibat insiden itu, Amerika memutuskan untuk menyerahkan Eva 03 ke markas Nerve di Jepang. Tidak ingin kehilangan cabang lainnya karena masalah serupa. Sementara itu, Gendo dan Ritsuko sedang mengembangkan sistem dummy berbasis struktur otak Rei Ayanami. Sistem ini dirancang untuk mengontrol Eva secara otomatis, menggantikan peran pilot. Meski Ritsuko memperingatkan bahwa sistem dummy masih memiliki banyak kekurangan dan belum sempurna, Gendo bersikeras untuk tetap memasangnya sebagai cadangan di unit 1 dan unit 2. Namun, Eva 03 dinilai terlalu berisiko untuk menggunakan sistem dummy, sehingga Nerve memutuskan bahwa pilot baru harus dipilih. Berkat informasi yang diberikan Kaji, terungkap bahwa Nerve lah yang memilih anak keempat. Melalui data dari Institut Marduk, kandidat baru ini berasal dari teman sekelas Shinji. Ketika Toji Suzuhara, teman Shinji, dipilih sebagai pilot Eva 03, Misato awalnya terkejut dengan kebetulan tersebut. Namun, Kaji menjelaskan bahwa ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari pemilihan terarah berdasarkan informasi Institut Marduk. Toji diberitahu bahwa ia akan menjadi pilot Eva 03. Perasaannya bercampur aduk. Di satu sisi, ia senang karena adik perempuannya akan mendapatkan perawatan medis terbaik berkat keterlibatannya. Namun, di sisi lain Toji menyaksikan sendiri rasa sakit dan penderitaan yang dialami Shinji sebagai pilot Eva, yang membuatnya ragu dan murung. Ia memutuskan untuk merahasiakan hal ini dari orang lain. Asuka dan Rei hanya mengetahui kabar ini dari gosip yang beredar. Sedangkan Misato bahkan dengan berat hati memilih untuk tidak memberitahu Shinji bahwa Toji yang telah terpilih. Hari pengaktifan Eva 03 pun tiba. Saat unit tersebut diangkut melalui udara, sebuah kilatan misterius terlihat masuk ke dalam Eva di tengah awan. Ketika Eva 03 tiba di markas Nerve, Toji dimasukkan untuk memulai tes sinkronasi. Namun, selama pengujian hal aneh terjadi. Eva 03 mulai menunjukkan kejanggalan dan Nerve berusaha memutus aliran listrik ke unit, tetapi tidak berhasil. Stasiun pengujian meledak. Dari puing-puing itu muncul makhluk baru, Angel ke-13, Bardiel, yang telah mengambil alih Eva 03 sebagai inangnya. Eva 03 yang telah terinfeksi oleh Angel Bardiel mulai berjalan menuju Tokyo 3. Pilot di dalamnya tidak dapat dikeluarkan, meskipun upaya untuk melakukannya telah dilakukan. Misi menghentikan Eva 03 pun diberikan kepada trio Eva lainnya. Namun, baik Rei maupun Asuka ragu untuk menyerangnya, karena mereka tahu bahwa Toji adalah pilotnya. Sementara itu, Shinji meski belum mengetahui identitas pilotnya, menyadari bahwa ada seseorang yang terjebak di dalam Eva 03, membuatnya enggan untuk bertindak agresif. Eva 02 tak berdaya, bahkan sebelum sempat bereaksi terhadap gerakan Eva 03 yang tiba-tiba. Sementara itu, Eva 00 yang dikendalikan Rei ragu untuk menyerang. Keraguannya berakibat fatal. Eva 03 berhasil menginfeksi lengan Eva 00. Gendo segera memerintahkan pemotongan lengan Eva 00 untuk menghentikan penyebaran infeksi. Meskipun Rei masih tersinkronasi penuh dengan unit tersebut, akibatnya Rei mengalami rasa sakit luar biasa, seolah kehilangan lengan secara fisik. Kini hanya Shinji yang tersisa untuk menghadapi Eva 03, namun dia menolak untuk menyerang.
karena tak ingin membunuh pilot yang masih terperangkap di dalamnya. Ketidaktegasannya membuat Gendo kehilangan kesabaran. Tanpa belas kasihan, Gendo mengaktifkan dummy system pada EVA 01. Sistem ini mengambil alih kendali dari Shinji, yang hanya bisa menyaksikan dengan ngeri ketika EVA 01 di bawah kendali dummy system mematahkan leher EVA 03 dan mulai menghancurkan kepalanya dengan brutal. Shinji berteriak putus asa, memohon ayahnya untuk menghentikan kekerasan itu. Namun Gendo tetap duduk diam, dingin, dan tak bergerak. Shinji hanya bisa menyaksikan dalam horor ketika EVA 01 mencabik-cabik tubuh EVA 03, bagian demi bagian. Para agen NERV yang mengamati situasi itu pun terpaku dalam ketakutan. Ketika kontrol EVA 01 akhirnya dipulihkan, Shinji duduk di dalam kokpitnya, diliputi rasa ngeri dan trauma. Saat EVA 03 yang hancur lebur diangkat dari reruntuhan, Misato memberitahunya kebenaran yang menghancurkan. Pilot EVA 03 adalah Toji. Shinji terdiam, terpukul saat melihat tubuh sahabatnya ditarik keluar dari unit, nyaris tak bernyawa. Momen ini adalah pukulan telak bagi Shinji. Amarahnya memuncak, terutama terhadap sikap dingin dan tak peduli Gendo. Shinji yang merasa dikhianati dan dieksploitasi, kehilangan kendali emosinya. Untuk mencegah eskalasi tersebut, NERV mematikan EVA 01 secara paksa. Di tengah kekacauan ini, sebuah percakapan penting terjadi. Asuka, dalam suasana hati yang campur aduk, bertanya pada Rei, "Apakah kau tak pernah bermimpi?" Pertanyaan itu membuat Rei terdiam dan tenggelam dalam perenungan, seolah kata-kata itu menyentuh sesuatu yang mendalam dalam dirinya. Sementara itu, Toji yang terluka parah terlempar ke dalam dimensi metaforis berupa gerbong kereta. Di sana ia menyaksikan perdebatan antara Rei dan Shinji, menggambarkan sisi lain dari beban mental yang dialami Shinji sebagai pilot EVA. Toji akhirnya tersadar dari kondisi kritisnya, meski harus menerima kenyataan pahit kehilangan salah satu kakinya. Namun, ia bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup. Ketika Shinji terbangun, ia dengan tegas menyatakan kepada Gendo bahwa ia tidak akan lagi menjadi pilot EVA. Trauma akibat pengkhianatan, eksploitasi, dan kekacauan yang terjadi setelah pertarungan melawan Angel ke-13 telah membawanya ke titik terendah. Keputusan Shinji tidak diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya. Kensuke, salah satu temannya, secara tidak langsung menyalahkan Shinji karena dianggap tidak menghargai keistimewaan sebagai anak terpilih. Bahkan Asuka, yang biasanya penuh komentar sinis, memilih untuk tidak hadir di stasiun saat Shinji pergi. Dalam percakapan terakhirnya dengan Misato, tekanan emosional semakin jelas terasa. Misato tanpa sadar menumpahkan harapan besar NERV pada Shinji. Sebuah keputusan yang begitu egois, mencerminkan bagaimana organisasi itu memanfaatkan anak-anak untuk memenuhi ambisi mereka. Saat Shinji menunggu transportasinya, tiba-tiba Angel ke-14, Zeruel, muncul dengan kekuatan dahsyat yang mengancam Tokyo 3. Ketidakhadiran Shinji sebagai pilot EVA Unit 01 membuat pasukan NERV kehilangan daya serang yang signifikan. Zeruel dengan kekuatan luar biasa mampu menembus lapisan pertahanan NERV dalam waktu singkat. Misato memerintahkan Rei untuk mempiloti EVA Unit 01, tetapi ia ditolak oleh EVA. Bahkan sistem dummy yang sebelumnya digunakan untuk mengendalikan EVA Unit 01 tidak dapat diaktifkan. Pilihan terakhir adalah Asuka, yang dengan keyakinannya mengatakan bahwa ia bisa menyelesaikan semuanya sendiri tanpa Shinji. Namun semua upaya Asuka terbukti sia-sia. Serangan-serangan Zeruel tak tertahankan. Bahkan sang Angel dengan mudah memutus kedua lengan EVA Unit 02.
Sinkronasi penuh Asuka dengan unit tersebut membuatnya mengalami rasa sakit yang luar biasa, baik secara fisik maupun psikologis. Misato memerintahkan Asuka untuk mundur, tetapi emosinya telah menguasainya. Dengan amarah membabi buta, Asuka terus menyerang hingga Zeruel memotong kepala Eva Unit 02 yang jatuh tepat di lokasi Shinji dievakuasi. Momen itu menjadi pukulan telak bagi Shinji. Ia mulai meragukan keputusannya untuk berhenti menjadi pilot Eva. Pertanyaan besar menghantui pikirannya. Apakah aku salah? Apakah ini semua karena keputusanku? Shinji terkejut melihat Kaji berada di tempat itu. Kaji menjelaskan bahwa penyamarannya telah terbongkar, dan ia kini di blacklist dari semua kegiatan NERV. Namun, percakapan mereka mengungkap sesuatu yang lebih besar. Kaji memberitahu Shinji alasan mengapa Angel sangat terobsesi dengan Tokyo 3. Di sana terdapat Adam, dan jika Angel berhasil bersatu dengannya, Third Impact akan terjadi, membawa kehancuran umat manusia. Shinji yang menyaksikan kegagalan Rei secara langsung semakin terbebani oleh situasi ini. Kaji dengan tenang namun tegas mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya kekuatan yang dapat menandingi Angel hanyalah Eva. Itu berarti hanya Shinji yang tersisa untuk menyelamatkan mereka. Kaji menyampaikan kata-kata yang menggugah hati Shinji. Pilihlah keputusan yang tidak akan kau sesali nantinya. Shinji akhirnya mengambil keputusan. Dia bertemu Gendo di hanggar yang dengan dingin bertanya, "Ada apa urusan kau di sini?" Shinji menjawab dengan lantang, "Aku adalah pilot Eva Unit 01. Pertempuran dimulai dengan intensitas tinggi. Shinji menggunakan seluruh kemampuannya, mampu mengimbangi Zeruel hingga unit Eva kehilangan lengan kirinya. Namun suplai daya Eva 01 habis, meninggalkan Shinji dalam situasi kritis. Shinji yang diliputi rasa takut kehilangan lebih banyak nyawa, memohon agar Eva Unit 01 bangkit kembali. Hingga Eva Unit 01 sekali lagi memasuki mode Berserk. Sinkronasi Shinji mencapai 400%, memunculkan kekuatan baru yang luar biasa. Dalam keadaan itu, Eva Unit 01 mencabik lengan Zeruel dan meregenerasi lengan kirinya sendiri. Kekuatan regeneratifnya semakin melampaui batas. Eva Unit 01 kini menjadi entitas bebas yang tak lagi terikat oleh batasan manusia. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, unit ini mencabik-cabik Zeruel hingga hancur lebur. Setelah menyerap inti S2, Eva 01 berubah menjadi bentuk yang lebih mengerikan dan tak terkendali, melepaskan pengekang tubuhnya. Lolongan Eva Unit 01 yang memecah keheningan malam itu menandai sebuah pernyataan yang mengejutkan. Skenario sebenarnya telah dimulai.